hanya Kau Yesus. Oh, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, selamat beribadah pada pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi siang hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, kalau kami boleh kembali datang di rumah Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah ini. Kami mau siapkan hati kami dengan antusias untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena kami mau mensyukuri kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, beracaralah sepenuhnya di dalam ibadah kami ini. Dari awal sampai kepada akhirnya. Hamba berdoa Roh Kudus yang akan melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami yang datang mungkin dengan beban yang berat, kami akan pulang sebagai pribadi-pribadi yang disegarkan, yang dipuaskan. Karena Tuhan yang melawat kami semua.
Engkau yang akan memimpin rangkaian ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji menyembah Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita semua mau membacakan ayat di dalam Mazmur 103 ayat 2. Boleh ditampilkan? Mazmur 103 ayat 2. Kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Setelah hitungan ketiga kita bersama-sama katakan 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kita mau memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam hidup kita.
vokal grup Abdiel. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya bersama-sama dengan para mahasiswi dari STT Abdiel yang mendapatkan beasiswa dari Sinode Gereja Isa Al-Masih. Mereka pagi ini akan menyanyikan pujian untuk kita semua, dan nanti setelah mereka selesai menyanyikan pujian, kita akan bersama-sama akan melihat sepintas profil dari STT Abdiel, di mana Sinode Gereja Isa Al-Masih ini adalah salah satunya sinode yang punya sekolah teologi. Dan tiap-tiap bulan kami dari Sinode Isa Al-Masih, khususnya Departemen Pendidikan dan Pengajaran, itu memberikan support dana 25 juta per bulan untuk kehidupan anak-anak yang sedang studi. Sekarang ada 35 anak yang kami dampingi, yang kami bimbing, di mana seluruh pengurus Departemen PP itu mendampingi anak-anak untuk menjadi mentor supaya mereka benar-benar dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum mereka nyanyi bisa kenalan. Ini semua ada yang Jawa, kebanyakan luar Jawa ini, Pak. Jadi pertama kali dia ke Bandung, kemarin lihat Tangkuban Perahu, heran dia. Kok ada perahu terbalik, dia bilang. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Pemasdi, Persekutuan Mahasiswa Teologi Isa Al-Masih, ingin mempersembahkan pujian, tapi perkenalkan kami sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri namanya Warren Christopher, saya berasal dari Pekanbaru Riau, saat ini menempuh pendidikan di STT Abdiel, semester 5 dan mengambil prodi teologi. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Nama saya Bainto Sumara, saya berasal dari Pondok Gede, Bekasi. Sekarang saat ini menempuh pendidikan di STT Abdiel, semester 1 jurusan musik gereja. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eunika Priskila. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Saya menempuh pendidikan di STT Abdiel, ambil jurusan teologi. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Warta Situmorang. Saya berasal dari Riau, Pekanbaru. Saya mengambil program studi musik gereja. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Esra Irma Panjaitan. Saya berasal dari Pekanbaru Riau, ambil prodi teologi semester 7. Shalom. Perkenalkan, nama saya Berlian Anugrah Kristin. Saya dari Semarang. Saya ambil prodi PAK. Terima kasih.
Ya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau sama-sama naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Nya. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. sepanjang hidupku
Ketika kami mengingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan, tak habis-habisnya kami memuji dan menyembah-Mu. Ketika kami mengingat akan kasih setia-Mu Tuhan, tak ada habis-habisnya kami memuliakan Engkau. Siapakah kami sebenarnya di hadapan-Mu ya Tuhan? Karena Yesuslah yang mengasihi kami. Dia terus menopang kami, membimbing kami, mengarahkan hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berpesan lewat hamba-Mu boleh kami sampaikan kepada jemaat. Sembunyikan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan di bawah kaki salib-Mu. Hanya Roh-Mu yang berbicara di hati-Mu, di hati kami, di pikiran kami melalui firman yang kami dengarkan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Semuanya sehat Bapak Ibu? Ya, saya berterima kasih buat Pak Elia sebagai gembala sidang di tempat ini dan juga kepada majelis yang memberi kesempatan. Nama saya Pendeta Agus Santoso. Saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Dr. Cipto. Saya melayani menjadi gembala wilayah Timur 3 dan wilayah Utara. Di samping itu saya melayani jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan karena penyakit terminal illness. Saya datang di sini bersama-sama dengan rekan-rekan hamba Tuhan dari pengurus Departemen Pendidikan dan Pengajaran Sinode Gereja Isa Al-Masih yang besok di Gereja Galunggung jam 6:30 malam kami mengadakan sarasean tentang teologi Isa Al-Masih. Maka kami datang di tempat ini dan kami bersama-sama dengan mahasiswi beasiswa dari STT Abdiel yang dibiayai oleh Sinode. Ada 30 orang bersama-sama dengan kami, di mana pagi ini mereka melayani di 5 gereja. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3, semuanya sudah menikah, cucu saya 3. Jadi sekarang hari-hari saya di samping pelayanan ngomong 2 cucu. Ya, ini pekerjaan baru. Harusnya sudah tidak lagi dengan anak-anak kecil, tapi karena situasi dan kondisi sehingga dulu enak kemana-mana istri bisa ikut, sekarang susah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pagi ini saya diberi tema yang memang ini tema yang jarang dibahas dan juga mungkin sudah tidak laku untuk zaman ini. Yaitu temanya berkaitan dengan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Hidupku menomor satukan Tuhan. Nah kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca nats yang saya ambil dari Daniel. Kebetulan latar belakangnya berbicara tentang Nabi Daniel. Ya. Saudara, Daniel ini anak yang masih muda. Masih muda, mereka pinter, hebat. Tetapi karena bangsa Israel mengingkari Allah, menjembah berhala, sehingga bangsa Israel harus masuk masa penderitaan. Di mana akhirnya bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel.
bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi bangsa yang menyembah berhala. Dan Daniel adalah salah satu dari sekian banyak pemuda-pemuda Israel yang ditawan menjadi tawanan raja. Ya, mari kita perhatikan kisah ini. Saya sangat senang kalau suruh bahas tentang Daniel, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi saya ada sesuatu yang menggairahkan. Dan saya berharap memang di Indonesia itu banyak orang-orang Kristen banyak melahirkan generasi-generasi Daniel. Nah, saudara, di situ dikatakan dalam Daniel 1 ayat 8 dan 9, ketika Daniel ditawan, Daniel harus mengikuti aturan istana. Tidak boleh sembarangan. Ya, dan salah satu aturan istana adalah Daniel harus ikut makan makanan yang dipersembahkan oleh raja. Oleh sebab itu ketika Daniel, orang yang sungguh-sungguh berkomitmen mempercayai Allah yang hidup, ketika raja memberi perintah seperti itu, Daniel yang masih muda ini bergumul. Apakah saya ikut makan atau tidak? Kalau saya tidak makan, risikonya apa? Kalau saya makan, risikonya apa? Maka ketika juru minuman raja dan juru makan raja itu memberikan hal ini kepada Daniel, Daniel berkata, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Lalu Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, kalau Tuhan tidak ikut campur dalam hidup Daniel, kalau Daniel tidak punya komitmen untuk tidak menajiskan diri, ini tidak akan terjadi. Karena peraturan kerajaan yang menjajah itu sangat ketat. Kalau orang tidak mau ya pasti hukumannya berat. Tetapi karena Daniel sejak ditangkap jadi tawanan sudah punya komitmen, saya tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Saya tidak mau menajiskan diri dengan makanan berhala, maka Tuhan memberi kasih sayang kepada Daniel melalui juru minuman raja. Dan juru minuman raja itu sempat berkata kepada Daniel, Daniel, kalau aku tidak kasih kamu makan, nanti tiba-tiba kamu punya perawakan yang buruk, kamu punya sesuatu yang jelek, saya bisa dihukum mati sama raja. Taruhannya nyawa. Tapi Daniel mengatakan, cobalah 10 hari untuk saya tidak makan makanan yang diberikan raja. Berikan saya sayur-sayuran saja. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya di sini adalah bertekad atau berketetapan hati atau berkomitmen. Ini kata kuncinya. Ya, untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang raja sediakan, karena sebelumnya makanan dan minuman itu dipersembahkan dulu kepada berhala. Ya, saudara. Jadi Daniel berkomitmen, bertekad, ya, berkomitmen, bertekad, berketetapan hati. Aku tidak mau ada Allah lain yang terlibat dalam hidupku. Aku tidak mau ada ilah-ilah lain
yang masuk dalam diriku, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja hal ini tidaklah begitu mudah buat kita untuk hidup tidak berkomitmen dengan dunia saat ini seperti Daniel di kerajaan Babel. Artinya apa? Untuk kita saat ini Bapak Ibu, untuk tidak berkompromi dengan dunia itu berat. Tapi mau tidak mau kita orang Kristen harus punya sikap yang tegas. Ya. Saya punya rekan sepersekutuan mahasiswa cum laude jurusan akuntansi. Dia bekerja di suatu perusahaan yang besar. Dari kecil sampai perusahaannya itu besar. Dia tahu semua tentang keuangan dalam perusahaan itu karena memang dia seorang akunting. Di perusahaan itu ketika perusahaan mulai gede, bos-bos yang investasi mulai berulah. Lalu rekan saya persekutuan itu ya memang lumayan Bapak Ibu, gajinya besar, dapat fasilitas mobil dinas, dijemput supir, dapat rumah dinas. Ya, tapi ketika dia mulai perusahaannya naik, omsetnya besar, lalu bos-bos ini panggil dia. Kamu mau enggak bikin pembukuan yang lain? Supaya nanti keuntungan yang dibagikan kepada karyawan tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya gede sekali loh yang dibagikan itu. Saudara, apa jawab teman saya sepersekutuan? Dia bilang begini, Bapak-bapak yang terhormat, yang terkasih, perusahaan ini kerja dari kecil sampai besar, ini kerja keras kita semua. Enak, susah, ndak enak, kita kerja bareng. Kenapa sekarang ketika perusahaan mulai besar, duitnya kelihatan gede, ya kita ini kok mau menang-menangan. Bos minta bagian yang gede, karyawan bagian yang kecil. Saya memang sekolah akunting, saya tahu itu semua. Tapi kalau saya disuruh melakukan itu, minta maaf, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kenapa? Saya takut sama Tuhan yang memanggil saya, menempatkan saya di perusahaan ini. Sudah saudara, sampai negosiasi apa? Anak saya, teman saya persekutuan berkata, tidak, saya tidak mau lakukan itu. Karena itu jahat di mata Tuhan. Saudara, akhirnya pilihannya dua. Kalau mau terus dengan saya, kamu ikuti aturan main saya. Tapi kalau kamu tidak mau terus dengan saya, keluar. Apa pilihannya Bapak-Bapak? Keluar. Nah, menurut dunia rugi. Kehilangan rumah dinas, kehilangan sopir, kehilangan gaji yang besar. Tapi Tuhan itu luar biasa membela anak-anaknya yang berkomitmen. Amin Bapak Ibu. Teman saya ketika keluar dari perusahaan itu, setengah tahun kemudian dapat beasiswa dari pemerintah. Sekolah di Jerman, jurusan akunting. Sampai lulus gelar doktor. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Dia ditolak di satu perusahaan, berhenti kelihatannya nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan buka jalan. Ada orang yang melihat komitmennya, lalu diberikan beasiswa sekolah di Jerman sampai lulus S3. Dan setelah lulus S3 akunting, dia kembali lagi
Lalu dikatakan, saya sekarang jadi dosen di Universitas Airlangga, jurusan ekonomi akuntansi. Dan saya akan bagikan pengalaman saya ke anak didik saya, supaya mereka semua punya komitmen untuk tidak menjual ilmu demi keuntungan. Tetapi dengan ilmu itu kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi memang tidak mudah, karena apa? Karena dunia selalu menawari kompromi. Karena dunia selalu memberikan hal-hal yang membuat kita yang berkomitmen kepada Tuhan itu ragu-ragu. Nah, ini yang terjadi. Daniel tidak bergeming dengan tawaran raja. Walaupun itu ada ikan babi, ya, ada ikan sapi, ya, ada ikan ayam yang enak. Saya pilih makan sayur wae. Walaupun di situ ada es krim, di situ mungkin ada es yang seger-seger, saya lebih baik minum air putih saja. Secara komitmen itu sesuatu yang penting. Nah, ada ayat-ayat yang sejajar dengan ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama, kenapa Daniel berkomitmen kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa di dalam hukum Tuhan itu ada dua hukum yang penting. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Maka yang nomor satu dalam hidup kita itu adalah mengasihi Tuhan. Walaupun Tuhan yang kita kasih itu tidak kelihatan. Tetapi mengasihi Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dalam hidup ini mengutamakan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Di hukum yang ke-1 sampai ke-3, di situ katakan, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Tuhan tidak mau dalam hidup manusia yang diciptakannya itu punya Allah lain. Punya hal-hal yang diutamakan lebih daripada Tuhan yang diutamakan. Makanya siapa yang sampai melakukan hal itu, hukuman Allah dijatuhkan. Israel bisa dibuang dan dikalahkan oleh kerajaan Babel gara-gara Israel minta raja yang kelihatan. Dan setelah dapat raja kelihatan, rajanya ngajak Israel nyembah berhala. Maka Tuhan hajar bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita berkompromi dengan hal-hal yang dunia, tentu kita akan rugi. Kita akan rugi. Ya. Saya melayani seorang bapak, asisten gubernur zaman Jawa Timur. Dulu gubernurnya yang terkenal itu Basuki Sudirman. Dia orang Kristen, istrinya orang Kristen. Tapi karena bapaknya terpengaruh dengan lingkungan kerja, akhirnya dia ikut-ikut cari ilmu yang lain. Setelah lalu bapaknya ini diberi ilmu, pegangan supaya jadi pegawai yang hebat. Kaya rumahnya. Ya. Pangkatnya naik cepat. Tapi dia pegang keris yang diberikan oleh suhunya. Nah, karena ini bukan Tuhan, istrinya bilang, "Wis toh, Pak, jangan seperti itu. Kita orang Kristen loh." Tapi bapaknya bilang,
Bu, kamu itu tahu apa toh? Sudahlah, kamu tenang saja, aku yang bertanggung jawab. Ya sebagai istri, dia tidak bisa apa-apa karena suaminya begitu. Saudara, suatu saat kejadian yang aneh itu terjadi. Bapak ini mengalami kecelakaan di jalan tol antara Surabaya Malang. Secara aneh. Jadi mobil itu kecelakaan, bapak ini meninggal secara aneh. Baru setelah itu istrinya panggil saya untuk minta pengampunan. Karena bukan cuma orang tuanya yang mati. Anaknya yang kecil tiba-tiba terkena kelainan jiwa seperti orang autis. Lalu saya tanya, Bu, apa tuh yang dimiliki bapak ini? Ini loh Pak Pendeta, keris. Memang tinggi kerisnya 7 luk segini. Dibungkus dengan kain mori putih, diikat sama terapi. Bu, ini mau saya musnahkan, tapi tidak berani saya di sini. Karena lingkungan di tempat tinggal ibu bukan orang Kristen. Nanti saya selesaikan di gereja. Nah Bapak Ibu, ketika dia berkompromi dengan dunia, cepat kaya, iya. Ketika berkompromi dengan dunia, cepat naik pangkat, iya. Tapi kalau itu bukan berasal dari Allah, nyawa taruhannya. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Daniel tidak mau dicampur dengan apapun. Daniel tidak ingin hidupnya dinajiskan dengan sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Meskipun resikonya besar, saya tidak takut. Karena saya ingin hidup di dalam kebenaran. Ini yang menjadi pokok persoalan. Makanya Tuhan berkata, jangan ada ilah lain selain aku. Mungkin kalau manusia zaman sekarang, ilah-ilahnya bukan ilmu. Bukan dari kuasa gelap. Ilah-ilah lain orang sekarang itu HP. Ayo, betul enggak? Dulu sebelum ada HP, saudara rajin bangun pagi berdoa. Sekarang ada HP, bangun pagi, tiktokan. Doanya carry. Istri ketinggalan tidak susah, HP ketinggalan pusing. Ya toh Bu ya, betul ya Bu ya. Istri meninggal tidak susah, HP hilang, mumet sirah. Loh ini orang sekarang Bapak Ibu. Ada banyak bentuk-bentuk berhala lain. Nah kalau di Semarang sekarang setelah masa pandemi ada berhala baru Pak. Jemaat itu ada yang suka ke gereja cuma seminggu sekali. Sebulan sekali. Yang 3 minggu mana? Healing. Loh benar Bapak Ibu. Ya. Kalau ditanya kerja enggak Pak libur. Loh tapi kemana nanti? Tidak lama itu statusnya muncul. Wah sedang ada di Bandungan. Sedang ada di Jogja. Ini ilah zaman sekarang. Jawabannya apa? Pak sudah capek, stres kerja. Masa enggak minggu harus ke gereja. Sekali-sekali tong healing. Nah, saya bilang ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan minggu depan kamu masih bisa di gereja lagi. Kok begitu Pak Pendeta? Ya siapa tahu belum sampai minggu kamu berpulang selama-lamanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Saya katakan kamu ke gereja ini sekali. Dan belum tentu besok bisa kita lewati. Karena banyak orang yang bisa tidur, besok pagi tidak bisa bangun. Saya bilang begitu. Saudara, jadi banyak ilah-ilah jenis lain yang sekarang itu
membuat Tuhan itu nomor 2. Nah, ada jemaat muda sebelum kaya datang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta doain supaya saya kalau usaha berhasil. Nanti kalau saya berhasil duitnya banyak, gereja tak kasih. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, hatinya baik ya. Akhirnya benar Bapak Ibu, didoakan, tambah maju perusahaannya, tambah kaya. Tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk gereja, tidak ada waktu lagi untuk bayar persembahan. Karena kalau bayar persembahan, kebesaran duitnya. Wah benar Bapak Ibu, ini anak muda loh, masih usia-usia produktif. Dia kerja, istrinya sudah mengingatkan. Kamu kemarin kan minta didoakan Pak Pendeta. Sudah didoakan loh. Kamu berhasil, sekarang perusahaanmu maju. Minggu ayolah kita tutup. Kita sehari aja menyembah Tuhan. Dan waktu untuk keluarga. Tidak bisa. Kenapa? Minggu omsetnya tambah oke. Eman inilah hilang. Loh Tuhan itu baik loh Bapak Ibu. Ketika berada di puncak, tiba-tiba dia kepalanya pusing. Tidak sembuh-sembuh. Sampai dibawa ke Australia. Ternyata apa? Ada kelainan di otaknya. Duit banyak, perusahaan maju. Kalau lalu masuk rumah sakit untuk bayar semuanya, gak ada gunanya. Dia bertobat, tapi besok berpulang untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan tidak mau dinomor 2kan. Ya, itu intinya. Saya ketika melihat anak muda itu, rasanya di hati itu kasihan. Kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya, masih muda ditinggal suaminya. Apa artinya semua kekayaan dunia kalau akhirnya kita kehilangan yang paling hakiki, relasi kita dengan Tuhan. Saudara, makanya di situ Tuhan tidak mau. Kemudian yang kedua saudara, terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Jadi orang Kristen harus bersikap jelas dalam bergaul. Saya pesan sama banyak ibu-ibu. Ini banyak kejadian. Kalau sudah anaknya pacaran sama orang tidak seiman, dibiarkan saja. Bahkan banyak aktivis-aktivis gereja karena kuliah lalu menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Setelah suasana rumah tangganya kacau balau, baru ibunya datang ke saya. Pak Pendeta, piye Pak, anakku kok kayak gini? Saya bilang, lah yang salah siapa? Yang salah kita lah orang tua. Harusnya anakmu disuruh pilih. Kalau dia tidak mau dengan yang Kristen, ya tidak usah. Tapi karena kamu sayang anak, kamu biarkan setelah anakmu berjalan menikah dengan orang yang tidak seiman, ternyata hidupnya tidak bahagia, penuh penderitaan, baru datang ke kita, percuma. Percuma semuanya. Sudah gak ada harapan kecuali dua-duanya mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudara, banyak sekali orang itu gampang banget. Karena apa? Memang dunia yang penuh dengan pergaulan bebas ini kadang-kadang membuat kita orang tua itu kurang begitu tahu komitmen. Makanya anak saya waktu mau menikah pacaran, saya bilang, saya tidak ngelarang kamu pacaran sama saja, siapa saja dari suku apapun, saya tidak ngelarang. Tapi yang penting orangnya harus cinta Tuhan. Itu aja pedomannya. Jadi Bapak Ibu, terang dan gelap tidak bisa bersatu.
Jadi harus ada pilihan yang tegas. Karena apa? Kalau orang cinta dunia, pasti tidak cinta Tuhan Yesus. Ganti ini. Mantu saya di Surabaya telepon saya. Satu masalah belum selesai. Mantu saya di Surabaya telepon. Saudara, ketika saya sampai Surabaya, saya tidak ngomong sama anak saya kalau saya dengan istri bakal datang. Yang lebih gila lagi Bapak Ibu, anak saya main trading forex. Kalah 100 juta. Tadinya menang enak. Pasang 10 juta dapat 20 juta. Pasang 20 juta dapat 40 juta. Pasang 40 juta dapat 80 juta. Setelah 100 juta, hilang. Hilang. Lalu dia bilang, Pak aku kalah forex. Aku bilang kamu itu loh, orang intelektual, majelis gereja lagi. Kelakuanmu sih duniawi. Uang tok sing mbok pikirke. Saya bilang gitu. Ayo bertobat. Kamu tanggung jawab selesaikan utang-utang. Ternyata Bapak Ibu itu bukan uangnya sendiri. Titipan teman-temannya juga dijalankan. Ya begitu kalah teman-temannya minta ganti rugi. Nah, saya pun sebagai orang tua harus tegas kepada anak-anak saya. Karena apa? Dunia itu menarik. Dengan berbagai macam cara. Makanya barang siapa cinta dunia, pasti tidak cinta Tuhan Yesus. Nah saudara, ini yang terjadi. Nah, kenapa orang seringkali begitu? Karena ini dia, dunia memberikan rasa nyaman dan aman. Ya Bapak Ibu. Ya, saya ini susah. Sekarang kan musimnya pinjaman online ya Bapak Ibu. Pendeta itu kan tidak pernah tahu urusan gitu-gitu ya Bu. Tapi pendeta itu bolak-balik ditelepon, ya, berkali-kali ditelepon sama bank. Ya, suruh jemaatnya itu bayar. Loh saya ngomong sama banknya, sama yang minjem itu. Mas, kamu tuh minjemi orang, ndak ngomong-ngomong sama saya. Ndak persetujuan saya. Sekarang begitu orangnya ndak bisa bayar, saya suruh ikut cawe-cawe. Saya suruh ikut-ikut mikirin. Ya bukan bagian saya Mas. Saya sudah ngomong sama jemaatnya. Teleponnya bisa dikontak. Ya datangi sendiri. Terakhir banknya anak saya datang lagi. Saya bilang, loh anak saya itu rumah ngontrak. Pekerjaannya masih salesman. Lah kok kamu kasih uang 100 juta? Cuma-cuma. Sekarang gak bisa bayar, kamu ngamuk sama saya. Ya kamu ngamuklah sama anak saya. Saya orang tuanya gak punya urusan dengan itu. Jadi Bapak Ibu, dunia itu menarik. Makanya orang kalau mau sungguh-sungguh ikut dalam Tuhan, pasti pikul salib. Pasti susah. Sukses itu selalu lewat sebuah proses yang tidak mudah. Amin Bapak Ibu. Tapi orang sekarang senang yang instan. Cepat. Kalau menghasilkan. Ya saudara. Banyak jemaat-jemaat itu sudah datang begitu. Nangis-nangis, Pak sembarangin teh, rumah habis tetap untuk bayar utang tidak cukup. Ya salah sendiri utang online. Utang yang resmi aja ada kok. Amin Bapak Ibu. Ya kalau itu, jadi ini yang ceritanya karena dunia menarik. Dengan berbagai macam cara. Coba sekarang kalau Bapak Ibu tidak punya duit di perusahaan sedang susah. Apa yang saudara lakukan? Kadang-kadang saudara susah pengen berdoa, tiba-tiba muncul di HP saudara, kamu butuh uang 100 juta, tinggal ambil saja.
Lu pernah bos besar itu punya utang, tidak bisa bayar perusahaan bangkrut, dia panggil 3 pendeta. Saya pendeta terakhir yang dipanggil. Lihat, itu 3 pendeta. Masih ada di situ 2 pendeta. Saya dengerin dulu 2 pendeta itu. 2 pendeta itu bilang, sudahlah Pak, kita kan bukan kepala, bukan ekor tapi kepala. Pasti kita diberkati, tidak usah takut. Ya, satunya lagi bilang, sudahlah Pak, berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Yuk kita berdoa. Terus yang terakhir bosnya tanya saya, Pak Pendeta Agus, apa yang saya lakukan? Gampang Pak, jual semua aset. Besok jangan naik Mercy, naik gerobak. Jual aset, rumah dijual, perusahaan dijual, karyawan dibayar, listrik dibayar, semua tanggungan dibayar. Ya, beli gerobak, jualan sayur, mulai usaha lagi yang baik. Karena apa? Kita tergoda oleh dunia yang mengakibatkan kita mengalami penderitaan. Itu yang kamu punya, jual lah. Sekarang mau, kamu naik Mercy bagus, rumah bagus, tapi tiap tanggal 28 kepalamu mumet. Bayar customer enggak bisa, bayar apa? Bayar rekanan enggak bisa, bayar listrik enggak bisa. Wah, kamu mumet. Ngapain saya enggak mau pusing-pusing? Jual aja semua. Mulai yang baru, benar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kan enggak mudah bagi orang memilih pilihan itu. Tapi saya katakan ini solusinya. Kalau kamu mau. Karena apa? Kamu sudah salah dalam memilih jalan. Tuhan lewat peristiwa ini mengingatkan kamu kembali ke jalan yang benar. Amin Bapak Ibu. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Makanya saya bilang dunia punya daya tarik yang nikmat. Yang kedua saudara, kita belum berani bayar harga dan pikul salib. Ya saudara, memang ketika kita bayar harga dan pikul salib itu susahnya setengah mati. Ada majelis kami, dia di pegawai negeri naik pangkat. Dari kepala SMA, tiba-tiba dia naik pangkat jadi kepala wilayah, Kanwil, yang membawai sekolah-sekolah SMP, SMA, negeri dan swasta sekota Surabaya. Itu dalam jenjang karir itu tidak biasa, itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia sejak dari kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, jujur orangnya. Akhirnya diberi kepercayaan kepala Kanwil. Nah ketika dia di kepala Kanwil, Bapak Ibu, dia itu diajak sama kepala Kanwil, sama pemimpin yang di atasnya itu untuk negosiasi soal tender mikroskop yang akan dibagi-bagikan ke sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah karena dia sebagai kepala Kanwil, dia otomatis terlibat dalam proses memilih mikroskopnya, tipenya apa, modelnya apa, kebutuhan SMA ini kayak apa. Sudah, selesai itu tidak ada putusan. Yang memutuskan bosnya sama tendernya. Ini orang ini karena orang Kristen yang susah diajak kompromi, tidak dilibatkan Bapak Ibu. Pokoknya kamu sekarang barangnya ada, bagi-bagilah ke sekolah-sekolah. Ya teman saya, majelis gereja saya kaget. Waduh, Pak, kok gini Pak? Ya sudahlah kamu sebagai bawahan jalin aja. Yang penting kamu tidak terlibat dalam banyak hal. Dan akhirnya setahun sesudah peristiwa itu terendus ada korupsi besar. Akhirnya teman majelis ini harus masuk penjara juga. Imbas dari peristiwa itu. Tapi saya bilang,
karena kamu jujur di dalam Tuhan dan kamu tahu semua proses. Waktu keputusan dan lainnya kamu tidak ikut terlibat. Nanti di pengadilan kesaksianmu jangan pernah berubah. Apapun yang terjadi itu salibmu. Saudara, dia merasakan 1 tahun tinggal di jeruji besi. Ya, bukan kesalahannya dia. Tapi karena dia benar, tidak bisa diajak kompromi, harus pikul salib. Dan ketika setelah setahun dia di penjara, pengadilan negeri memutuskan dia bebas, dia benar, dia pulang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, gajinya yang tertahan 1,5 tahun gara-gara dia sedang ada masalah, itu dibayarkan semua oleh pemerintah. Wah, jadi orang sugih. Golongan 4 lalu Bapak Ibu. Ngeropel 1,5 tahun. Kedudukannya dikembalikan oleh pemerintah. Tapi kan ada salibnya ya. Amin ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi mikul salib enak enggak? Ya enak. Tapi Yesus berkata apa? Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kekuatan. Untuk apa? Melewati proses itu. Saya dampingi itu di penjara, saya kuatkan. Itu karena Pak anaknya stres, istrinya stres. Dia sendiri juga tertekan. Wah Daniel Pak, nama baik saya itu piye Pak kok sampai kayak gini. Saudara, itu diperlukan kekuatan spiritual untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Saya bilang, wis Pak, salipe pikulen sih. Nanti bakal terlepas semuanya sesudah tiba waktunya. Karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan terhadap orang benar dan orang jujur itu selalu ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau saudara jujur, saudara benar, saudara berkomitmen, dipersulit kayak apapun, jangan takut. Itu risiko kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, sering kita masih memiliki hidup di dunia yang berbeda. Nah ini loh Bapak Ibu, yang kadang-kadang disusah di situ. Orang tuh seneng apa? Pak, kalau di dunia ya mikir dunia lah Pak, enggak usah mikir surga lah. Perkara surga itu nanti lah Pak. Sudahlah Pak, enggak usah khotbah-khotbah tentang mati. Perkara mati nantilah Pak. Tapi orang belum tahu Bapak Ibu, bahwa urusan di dunia ini akan kita bawa sampai ke surga. Saya selalu katakan, di dunia ini kita cuma 70 tahun, 80 tahun, kalau kuat 120 tahun. Kalau kuat. Isinya susah menderita. Berjuang terus. Tidak pernah selesai-selesai. Tapi di surga nanti kita itu hidup abadi selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Makanya saya kalau lagi ngelayan orang mati, waduh seneng ya Pak, sudah selesai semuanya dan kamu mulai hidup yang baru dengan Kristus. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang dua dunia ini loh, yang seringkali kita itu maunya kalau minggu sama hari-hari tertentu kaki kita di gereja. Tapi kalau sudah Senin dan lain-lain kita, kaki kita dunia. Kalau minggu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersaksi firman Tuhan. Senin sampai Sabtu miso-miso neng kantor. Tahu ya Bapak Ibu? Itu loh, kata-katanya kotor. Oh anjing kamu, goblok kamu. Kerja gitu aja enggak pecus. Ya, betul ya Bapak? Wah, apa itu? Saudara, nah, kalau di gereja memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi sama karyawan medit, pelit,
saudara. Itu artinya apa? Kita hidup dalam dua dunia yang berbeda. Banyak tuh jemaat-jemaat yang tidak lagi ke gereja itu kalau saya layani. Kenapa? Saya kecewa Pak sama bos saya. Ternyata bosnya siapa? Pemimpin gereja. Kenapa? Saya usaha sama dia, kerja sama dia. Sudah jadi besar Pak, diciak semua Pak. Saya tidak diumani sama sekali Pak. Kok ya mentolo ya Pak gitu Pak. Ya sudahlah Pak, itu semuanya sudah berlalu. Yang penting Bapak masih dicintai Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini dunianya. Nah, kalau orang sungguh-sungguh berkomitmen seperti Daniel Bapak Ibu, maka ini loh upahnya. Upah yang nomor 1, punya karunia rohani, punya kepekaan spiritual yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Roh memimpin saudara, firman menjadi dasar hidup saudara, saudara diberi kepekaan-kepekaan yang luar biasa, sehingga ketika saudara bekerja, ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara memutuskan sesuatu, saudara diberi kepekaan sehingga saudara tidak gampang salah langkah. Karena Tuhan tidak ingin kita dipermalukan, tapi Tuhan ingin kita jadi saksinya bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Seperti Daniel memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Setelah apa? Dia berkomitmen tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Yang kedua, Daniel mempunyai kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional yang lebih unggul. Nah ini saudara, sekarang itu penting kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Orang cerdas intelektualnya, tapi kalau emosionalnya tidak cerdas, rusak semuanya. Orang cerdas emosionalnya, tidak cerdas intelektualnya, ya tetap tidak bisa maju. Betul ya Bapak Ibu ya? Orang terus tiga-tiganya itu ada. Cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya. Caranya bagaimana? Ya baca firman. Duduk di kaki Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita. Ya, dalam satu hari, masa sih 1 jam saja untuk datang di hadirat Tuhan kita tidak mau. Duduklah 1 jam, biasakan baca firman. Makanya seringkali kalau ada orang mati saya suka begini. Ada keluarga, Pak, bapaknya mau tak kasih Alkitab Pak. Di mana? Di peti mati. Enggak usah. Loh kenapa Pak Pendeta? Wong hidupnya enggak pernah baca Alkitab. Mati ya enggak bisa baca. Kasihkan aja orang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Yang penting justru ketika kita hidup, kita baca firman, firman yang kita baca itu mencerdaskan kita. Kenapa mencerdaskan kita? Karena seluruh persoalan di dunia yang terjadi dulu, sekarang, dan akan datang, semua jawabannya ada di sini. Orang Kristen tidak usah bingung. Maka kalau saudara berkomitmen kepada Tuhan, datang di kaki Tuhan sungguh-sungguh. Baca firman. Firman ini akan menolong saudara. Kita sedang ada dalam posisi di mana dan apa yang saya lakukan. Maka bacalah firman. Kalau saudara baca 5 pasal tiap hari, 1 tahun habis. Khatam. Menurut orang Muslim khatam. Ya, 1 tahun habis. Semakin saudara baca, saudara temukan yang lain. Saya sudah baca Daniel berkali-kali, tapi waktu menyiapkan khotbah ini, saya menemukan sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Orang Kristen itu tidak mungkin tidak cerdas, pasti cerdas.
Sebab yang ngasih kecerdasan itu Tuhan Yesus. Alatnya cuma apa? Baca firman. Orang Kristen itu pasti emosinya baik. Karena emosi yang baik itu merupakan buah dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Maka ketika Roh Kudus memimpin kita, karakter kita bagus, pasti kita dipakai Tuhan. Akhirnya spiritual saudara juga bagus. Kalau spiritual bagus, saudara sehat, saudara seger, lebih muda 15 tahun. Amin Bapak Ibu. Saya usia 62 tahun sekarang. Saya kalau ketemu ada orang-orang yang muda, pernah ketemu bapak-bapak sudah lebih tua. Saya tanya, Pak umurnya berapa? Saya baru 50 Pak. Lah kok wis tua ya? Kok sudah tua ya? Bapak umur berapa? Saya 62. Kok seger Pak? Seger Pak karena spiritual sehat. Intelektual sehat. Emosi sehat. Saudara, makanya orang Kristen tuh kalau tidak sabaran dikasih teman sekerja yang kadang-kadang menggodai kita untuk tidak sabar. Sampai benar-benar kita tumbuh kesabaran kita. Loh benar Bapak Ibu, itu cara Tuhan membentuk kita. Jangan heran, kita tuh kadang-kadang ketemu orang tuh diproses sama Tuhan. Itu caranya. Kadang-kadang ya enggak enak, ya pasti enggak enak. Saya pengkhotbah dari kerja intelektual masuk hamba Tuhan jadi pendeta. Mau jadi pendeta. Sudah proses pelayanan. 5 tahun saya jalani. Tiba-tiba dari pendeta turun jadi koster. Enggak boleh khotbah, enggak boleh kunjungan, enggak boleh doakan orang. Kerjanya cuma nyiapkan bangku, ngepel lantai gereja. Dan itu saya jalani setengah tahun. Ya saya berdoa, Tuhan saya ini mau jadi pendeta. Sudah masuk proses, sekarang tiba-tiba sama Pak Gembala enggak dikasih tugas apa-apa. Cuma suruh jadi koster. Kan bingung Bapak Ibu. Apakah saya marah? Enggak. Apakah saya terus berontak? Enggak. Saya ngikuti jalannya Tuhan. Saya tahu di balik itu semua Tuhan sedang berbuat sesuatu. 6 bulan kemudian Pak Gembalanya pas di gereja, saya dudukkan di kantor. Maunya Pak Gembala itu gimana toh? Saya kerja intelektual, gaji saya besar, keluar dari pekerjaan, tidak dapat gaji, ikut Pak Pendeta, digaji 700.000, sekarang dijadikan koster. Nah setelah Pak Pendetanya itu ngomong semuanya, Pak Gembalanya, ya sudah kalau Bapak seperti itu silakan gereja ini Bapak teruskan. Saya tak cari pelayanan yang lain. Itu proses. Sehingga saya belajar untuk tetap sabar dan tabah. Amin Bapak Ibu. Ini saya jalan, jadi saya bisa berdiri seperti ini, saya bisa bagikan. Ini yang saya alami, tidak mudah Bapak Ibu. Jadi Tuhan sedang supaya orang Kristen punya ini. Dan yang ketiga, wah ini, kayak akli nujum ya Bapak Ibu ya. Daniel diberi kecerdasan jadi seorang pemimpin, penterjemah dan penafsir mimpi. Dan luar biasa, semua hal yang dinyatakan dalam mimpi Daniel, itu cocok dengan kitab Wahyu. Itu cocok dengan khotbah akhir zaman Yesus. Padahal jarak antara Daniel, Yesus dan kitab Wahyu itu jauh. Tapi karena itu hikmat yang datangnya dari Tuhan, gara-gara Daniel punya komitmen, Raja Dairus jadi percaya Raja Nebukadnezar, Raja Dairus jadi percaya kepada Allahnya Daniel dan menghormati Allahnya Daniel. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen, kita berkomitmen mengutamakan Tuhan.
Tuhanlah yang akan menolong saudara-saudara. Tidak usah takut bayar harga, tidak usah takut apa, saudara akan dibeli kelengkapan-kelengkapan sehingga saudara punya keunggulan yang berbeda dengan orang dunia. Amin. Mari kita nyanyi bersama-sama satu pujian. Musim bisa berganti, tapi Tuhan Sang Penolong kita tidak pernah berubah. Mari kita undang bangkit berdiri. Berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan tetap menjadi penolong kita. Dia tetap memelihara hidup kita. Dia tetap menyertai kita saat kita susah, saat kita senang, saat kita punya pergumulan. Tuhan tidak pernah berubah, tetap menolong kita. Dia adalah Allah yang dapat kita percayai. Dia hanya butuh komitmen kita untuk tidak ikut arus dunia, tetapi kita mau mengikut jalan-jalannya Tuhan. Kita nyanyikan refrennya saja. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai niraku tak akan terjatuh.
Yesus, inilah kami. Ampunilah ya Tuhan kalau kadangkala sulit bagi kami untuk berkomitmen mengikut Tuhan. Tapi biar lewat kebenaran firman-Mu kami semua diingatkan. Di tengah-tengah kehidupan akhir zaman, saat kami sedang menghadapi penampian Tuhan, saat kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan biarlah kami belajar untuk terus berharap, bergantung dan berkomitmen kepadamu. Karena kami yakin ketika kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Apa yang kami perlukan pasti Tuhan cukupkan. Apa yang kami butuhkan pasti Tuhan beri sesuai dengan kehendaknya. Tuhan, kami doakan buat seluruh jemaat yang bekerja sebagai pengusaha. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, biarlah kami tidak bergantung dengan kekuatan kami. Tapi kami berharap Tuhan memimpin langkah demi langkah, supaya hidup kami tetap diberkati Tuhan, keluarga kami tetap diberkati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang masih sekolah, supaya mereka dilengkapi dengan intelektual yang cukup untuk menjadi Daniel-Daniel muda yang akan menjadi saksi di negeri ini. Berkati para majelis jemaat di tempat ini, hamba-Mu Pak Elia dan Ibu, kalau bulan Desember awal Ibu akan ditabiskan jadi pendeta muda, semakin pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Christian di Sunday News minggu ini. Berikut informasi yang menjadi perhatian kita semua. Seperti Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Christian di Sunday News minggu ini. Berikut informasi yang menjadi perhatian kita semua. Seperti yang sudah diwartakan di awal ibadah, bahwa di tanggal 17 November 2023, gereja kita akan mengadakan ibadah usia emas yang bertemakan mujizat dalam bersyukur. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Susana Liau. Dan minggu depan kita akan kembali lagi beribadah bersama-sama pada tanggal 19 November 2023. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PDM Agung Setio yang bertemakan hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Shalom jemaat semua. Sebentar ada beberapa pengumuman yang perlu diketahui. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pendeta Agus Santoso dalam ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih buat tim Persekutuan Mahasiswa Teologi Isalmasi yang sudah memberikan pujian pada siang hari ini. Dan mengingatkan kembali kepada sidang jemaat bahwa ada persekutuan doa misi hari Selasa ini 14 November via Zoom dimulai pada pukul 7 malam. Untuk link Zoom-nya bisa meminta melalui sekretariat gereja. Mari tetap menjadi bagian misi Tuhan melalui doa kita. Pada hari Minggu ini jemaat dibagikan amplop persembahan berwarna biru dan amplop biru ini dikhususkan untuk pengembangan gereja. Bagi jemaat juga yang belum mendapatkan souvenir HUT gereja setelah ibadah nanti bisa menghubungi kepada asar yang ada. Dan kami juga mengucapkan
Selamat datang buat Ibu Hana, anak dari Ibu Nelly yang dari Lampung. Selamat beribadah di tempat kami, Ibu. Dan kami juga mengucapkan selamat datang juga buat Saudari Nanasya Gisiel. Mari kita kasih tepuk tangan buat kedua ibu dan saudari kita. Kami tunggu kehadirannya untuk minggu depan di ibadah-ibadah kami selanjutnya. Baik, mungkin pengumuman itu saja. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan boleh mengingatkan kami juga untuk kami terus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kami. Di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mau belajar tetap bersyukur, bersetia dan berkomitmen, berintegritas dalam keadaan apapun yang kami lalui Tuhan. Kami tahu kami menghadapi mungkin banyak tekanan, penderitaan, tapi kami percaya siang ini kami diteguhkan bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kami pengharapan dan satu pasti yaitu keselamatan dan jalan keluar untuk masa depan kami. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan sehingga mujizat-Mu boleh dinyatakan buat kami semua melalui kebenaran-kebenaran dan kebaikan yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan memberkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Santoso dan keluarga di dalam pengembalaannya dan pelayanannya. Pakai lebih luar biasa lagi, berikan hikmat, perlindungan, berkat yang dari Tuhan. Terus tambah-tambahkan Tuhan. Biarlah pelayanan dan kesaksiannya ini senantiasa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan buat kami boleh dikuatkan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh tim mahasiswa, mahasiswi Abdiel yang Tuhan sudah memakai hamba-hamba-Mu ini juga luar biasa. Berikan hikmat, kepintaran, kerajinan, dan menyelesaikan kuliahnya sehingga mereka boleh menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya. Tuhan juga yang akan mencukupkan, memberikan segala yang mereka perlukan, apapun yang mereka perlukan, Tuhan terus tambah-tambahkan dan cukupkan sehingga mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Baik jemaat yang tidak hadir juga Tuhan kami berdoa juga buat mereka Tuhan. Memberkati setiap usaha pekerjaan, studi yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Memberikan kekuatan yang baru, menguatkan orang-orang yang lemah, yang punya masalah. Kami percaya bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami percaya masalah persoalan yang kami hadapi senantiasa. Kami tahu Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan memberikan perlindungan. Dan Tuhan yang akan menopang selalu hidup kami. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami ini. Tuhan memberkati di mana kami tinggal. Memberkati seluruh orang-orang yang ambil bagian di dalam kepemimpinan dari yang tingkat tinggi dan rendah. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan juga memberkati supaya para presiden dan seluruh jajarannya boleh menyelesaikan tugasnya sampai akhir dengan baik. Kami menyerahkan juga Tuhan seluruh kegiatan-kegiatan pemilu yang akan datang di tahun depan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan kondusif Tuhan. Tidak ada masalah persoalan yang mengacau balaukan keadaan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Tuhan memberkati semua sektor-sektor yang ada supaya semua sektor yang ada ini memberkati bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop persembahan. Kita akan memberikan ucapan syukur ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, inilah atas berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan buat hidup kami, dan kami juga membawa persembahan untuk pengembangan gereja di tempat ini. Kiranya persembahan ini Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ini untuk memberikan yang terbaik. Tuhan yang menggantikan berlipat-lipat ganda, memberkati setiap usaha kegiatan apapun yang Tuhan kerjakan di minggu depan sehingga kami boleh berkumpul lagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sekali lagi ke dalam tangan Tuhan persembahan ini dan kami mau naikkan seluruh doa ini ke dalam satu nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu saat ini kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian
Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.